Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal qur'ana hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man khuluqahul qur'an sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para pemirsa yang berbahagia, ketika bulan Ramadan kita didekatkan dengan namanya Al-Quran. Hati kita, mata kita, telinga kita, di masjid-masjid terdengar semua kitab Al-Quran. Bahkan kita menyempatkan diri untuk bertadarus kitab Al-Quran. Tetapi ada yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Proses Al-Quran ini turun ke muka bumi. Proses Al-Quran ini sampai kepada Rasulullah. Ini adalah ada yang dikatakan bagaimana pada saat itu di Lauhil Mahfud turunnya ke Baitul Izzah, kemudian turun ke muka bumi selama 23 tahun. Ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam nuzulul Quran proses terjadi diterimanya ayat Allah yang menjadi satu momentum fenomenal bahwa Rasulullah dikatakan Nabiyil Ummiyi, disuruh membaca oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra. Itu adalah wahyu pertama. Suruh membaca sampai Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, apa yang harus aku baca? Karena Rasulullah pada saat itu dalam kondisi beliau kaget. Tiba-tiba datang malaikat Jibril seolah-olah dalam kondisi yang tidak siap, disuruh membaca sampai beberapa kali, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Dan Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca. Sehingga malaikat Jibril menuntunnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila al-ayah. Disinilah Rasulullah setiap menerima wahyu dari Allah, selalu malaikat Jibril memberikan pandangan, memberikan tuntunan dalam kondisi apapun. Proses turunnya Al-Quran di malam pertama, di malam nuzulul Quran seperti itu. Dalam kondisi Rasulullah lagi berkholwah, lagi menyepi, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril bahwa Muhammad, aku diperintah oleh Allah, bacalah ini. Dan Rasulullah nggak siap apa yang harus aku baca. Mungkin dalam satu saat seperti gemerincing suara lonceng, di dalam satu saat ketika kebutuhan mendesak. Karena apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, di sini kita ambil catatan. Bagaimana kitab Al-Qur'an diturunkan bukan seperti sekarang banyak di akhir zaman ini, karena kesesatan orang merasa menerima wahyu dari Allah, merasa dapat ilham, dapat wangsit, dikatakan dia itu menerima wahyu. Prosesnya tidak seperti itu. Rasulullah betul-betul, karena Al-Quran ini adalah mujizat yang paling besar bagi Rasulullah, proses turunnya juga luar biasa. Dan ketika Rasulullah dihadapkan dalam suatu ancaman, dalam suatu tantangan, pasti Allah menurunkan malaikat Jibril. Makanya banyak kalimat dalam Al-Quran, kul, katakan oleh kamu Muhammad. Seperti kalimat kul itu banyak dalam Al-Quran tersirat. Itu karena kondisi Rasulullah harus menjawab sesuatu hal yang menjadi prioritas mendesak, jawaban bagi umat para sahabatnya pada saat itu. Makanya bagaimana ketika nuzulul Quran, malam pertama diturunkan Al-Quran ini, Al-Quran ketika saat itu dari Baitul Izzah setara menurun, turun terus 23 tahun diterima oleh Rasulullah. Dalam kondisi bagaimana Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, kadang-kadang kondisi yang lagi senang, kondisi lagi sedih, kondisi lagi butuh sekali. Bagaimana tantangan, desakan umat para sahabat membutuhkan pandangan. Makanya Allah membimbing kepada malaikat Jibril, Jibril temui Muhammad, sampaikan ini. Maka apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha,
Tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Rasulullah berkata tidak di luar wahyu, di luar jalur. Makanya apapun dikatakan Rasulullah yang betul-betul itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita meyakinkan sesuai dengan ikrar kita dalam hati kita, bagaimana tasdiqu bil qalbi, meyakini oleh hati bahwa kitab yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah itu adalah kitab Al-Quran. Ini penyempurna dari semua kitab-kitab sebelumnya. Dan gambaran di Al-Quran, kitab Al-Quran ini luar biasa. Dari proses pertama diturunkan waktu itu di Gua Hiro, tantangan yang begitu berat menghadapi kaum kufar Quraisy. Makanya ketika kita kalau melihat ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan itu semua hampir diturunkan di Mekah. Dan undangan panggilannya juga selalu ya ayuhan nas, kepada manusia, karena pada saat itu orang-orang di Mekah belum beriman semuanya. Beda dengan kalimat ayat-ayat Madaniyah yang ayatnya diturunkan di Madinah, selalu diundang dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada perbedaan di sana, yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, sehingga dari 6.666 ayat 30 juz itu kita bisa mengetahui bagaimana ayat Al-Quran mengandung gaya bahasa yang luar biasa, mengandung hal-hal yang tersirat tentang kehidupan orang di muka bumi ini, sampai kehidupan yang lalu, kehidupan yang sedang dijalani, bahkan kehidupan yang akan datang, semua sudah tertulis dalam kitab Al-Quran. Bahkan di malam nuzul Quran itu ada orang yang punyai keyakinan, orang berikhtilaf bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Ikhtilaf ini tidak menjadi perbedaan, tetapi diambil bagaimana hikmah ketika Allah menurunkan Al-Quran ini di malam 17 Ramadan. Pada saat itu ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah, sehingga bagaimana malam nuzul Quran ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada kitab Al-Quran yang menjadi panduan, yang menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Semoga di malam nuzul Quran ini spirit Al-Quran ada di dalam jiwa kita, kemudian kita bisa juga memahami bagaimana isi kitab Al-Quran. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.